Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Jambi, Provinsi Jambi ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai warna putih ya, dengan harga Rp4.150.000. Sekali lagi terima kasih sudah order di toko kami Platinum City ya. Satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II RAM 8 128GB varian bea cukai ya. IMEI sudah terdaftar di bea cukai, jadi aman, tidak perlu khawatir terblokir, garansi sinyal seumur hidup dari kami ya. Kemudian untuk tujuan pengirimannya ini ke Kota Jambi, Provinsi Jambi menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi Tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kota Jambi ya. Jangan khawatir terkait privasi video ini ya. Meskipun video ini nantinya akan kami upload di YouTube, tetapi untuk nomor email nanti akan kita sensor. Kemudian video ini tidak akan tayang sebelum barang sampai di tangan pembeli. Jadi selama paket di dalam perjalanan ya, sebelum sampai di tangan pembeli, video ini akan kami privat. Yang bisa menonton hanya pembeli ya. Setelah barang sampai dengan aman selamat di pembeli, baru videonya akan kami setting publik, dan itu pun akan kami sensor untuk nomor email seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, yang sudah juga sudah aman ya. Kemudian langsung saja ya kita masuk ke penjelasan produk ya. Yang pertama kita jelaskan dulu emailnya ya, sudah terdaftar di bea cukai, bisa dicek langsung di situsnya bea cukai ya. Ketik aja di Google ya, ketik cek email bea cukai, nanti di atas sendiri muncul situs bea cukai untuk mengecek email dari sebuah handphone apakah sudah terdaftar bea cukai apa belum. Itu situs resmi milik pemerintah Indonesia ya. Jadi aman dan nanti di sana bisa dimasukkan nomor emailnya dan bisa langsung dicek apakah emailnya sudah terdaftar atau belum ya. Nanti nomor emailnya kami kirim, kita foto, kita kirim via DM atau via chat di Shopee seperti itu ya. Jadi tidak perlu menunggu handphone datang untuk mengecek email seperti itu ya. Itu terkait email ya, jadi dipastikan aman. Kemudian kita masuk ke penjelasan kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, handphone, kemudian full set OEM ya. Full set OEM seperti ini, ada kardusnya dan bonus softcase seperti ini ya. Softcase-nya warna putih bening seperti ini. Kemudian untuk full setnya ini full set OEM ya, atau biasa disebut dengan KW ya. Seperti ini. Isinya tentu saja juga OEM ya. Kita lihat isinya. Untuk isinya ini ada buku Sony, kemudian ini ada headset OEM ya, ini headset OEM. Kemudian ini konverter ya, nggak perlu ya, karena di sini sudah ada jack audio headset OEM. Kemudian ini juga kabel tipe C OEM. Kemudian di sini juga ada charger Sony OEM. Meskipun ada tulisan Sony ya, jangan dipakai ya. Kalau lihat video saya ya, di video-video sebelumnya pasti kami jelaskan, dan di sini juga akan kami jelaskan juga. Untuk semua perlengkapan OEM ini jangan dipakai ya, jangan dipakai. Karena apa? Karena ini OEM ya, ditakutkan nanti charger atau daya yang masuk ke handphone itu nanti tidak stabil dan akan malah membuat HP kita tidak bagus seperti itu ya. Jadi kalau saran kami terkait dengan charger itu bisa pakai charger apapun yang bagus ya. Pakai charger dari pabrikan lain juga bagus. Misalkan di rumah punya charger Xiaomi, Ori,
punya charger Samsung Ori, punya charger Vivo, atau merek apapun ya, Realme, yang penting Ori, itu bisa dipakai ya, selama itu tipe C. Kemudian kalau tidak punya charger Ori dari pabrikan lain, bisa membeli produk merek-merek lokal ya, seperti merek Vigen ya, yang sudah terpercaya, merek Vigen, kemudian merek Vivan, merek Robot. Nah itu bagus. Kalaupun mau lebih bagus, bisa beli merek-merek yang juga sudah teruji, misalkan merek apa namanya, Baseus, Esager, Ugreen, Unit, kemudian Auge, itu juga bagus tapi lumayan mahal. Kalau saya sendiri biasanya pakai Esager ya, murah juga aman, terbukti kualitas juga. Bisa sering saya pakai merek Baseus seperti itu, atau Vegan juga bagus seperti itu ya. Jadi intinya semua kelengkapan OEM ini jangan dipakai seperti itu ya, kecuali softcase. Oke, kemudian setelah kita jelaskan untuk kelengkapan produk, kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi, beberapa fisik ya, fisik terlebih dahulu. Ini tidak kita kita masuk ke cek fisik dulu ya. Kita perlihatkan untuk fisik bagian depan. Oh ya, untuk tempered glassnya mohon maaf, tadi sudah kita cari-cari, ternyata kami tidak punya stoknya ya. Tidak punya stoknya, baik itu tempered glass ataupun hidrogel, kami mohon maaf tidak punya stoknya. Jadi kami tidak bisa memberikan bonus apa namanya, tempered glass atau pelindung layar ya. Bisa beli di Shopee ya, mumpung ini masih banyak promo 11-11, mohon maaf 99, banyak gratis ongkir juga. Beli yang tempered glass untuk Sony Xperia Mark II yang ada lengkungan untuk kaca kamera ya. Jadi jangan beli tempered glass yang universal ya. Universal itu maksudnya tidak ada tempat kamera depan ya. Nah, jadi beli tempered glass yang memang untuk Sony Xperia 1 Mark II. Kemudian harganya murah, sekitar 15 atau 20.000 ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke beberapa, kita cek fisik dulu, mohon maaf. Yang pertama kita tunjukkan fisik bagian depan ya, untuk kaca LCD bagian depan seperti ini. Tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Ini kotor aja. Fisik bagian depan aman. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga aman ya, tidak ada pecah, tidak ada retak seperti ini. Kaca kamera juga tidak ada embun, tidak ada apa namanya, jamur, tidak ada retak ya. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga masih mulus ya. Ini tombol shutter kamera, tombol power beserta sensor sidik jari jadi satu, kemudian tombol volume. Dan untuk fisik bagian atas juga masih mulus. Ini ada lubang mikrofon, kemudian jack audio 3,5 mm. Kemudian di samping sini ada tempat SIM card dan micro SD ya, untuk jadi satu SIM card dan satu micro SD. Untuk internalnya sendiri itu 128 GB. Kalau dirasa kurang bisa beli micro SD hingga 512 GB. Kemudian untuk fisik bagian bawah ya, untuk fisik bagian bawah ini seperti ini, ada beberapa cat mengelupas ya, cat mengelupas, bukan den ya, bukan kerowak, bukan, tapi cat yang mengelupas. Dari yang awalnya putih itu terlihat warna chrome seperti itu ya, di dekat lubang charger seperti itu. Oke, itu untuk fisiknya ya, itu untuk fisiknya. Kemudian kita masuk ke nomor IMEI ya. Untuk nomor IMEI akan kami videokan di 4 digit di belakang.
ketik bintang pagar 06 pagar. Oke, ini nomor emailnya dengan akhiran 6143 ya, nomor email dengan akhiran 6143. Untuk nomor email fullnya nanti akan kita kirim via chat, via DM di Shopee ya. Kalau saya lupa mohon diingatkan. Nomor email penting kami tunjukkan ya, karena ketika barang sampai ya, diusahakan di video unboxing ya, diusahakan di video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama, karena nomor email adalah identitas dari handphone itu sendiri ya. Jika ada apa-apa, jika Anda punya video unboxing, itu akan mudah untuk ditangani seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Kita masuk ke service test. Yang pertama kita cek touchscreen. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya, 3 tips yang sering kita sampaikan, bahkan di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama itu terkait dengan pemakaian. Contohnya ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang sifatnya ketat ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tersebut akan tertekan oleh celana yang ketat tersebut dan bisa timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita tidur ya, lebih baik jauhkan dari tempat tidur, misalkan letakkan di atas meja ya, karena kalau kita sanding ya di saat tidur itu ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur, tertekan ketika kita tidur ya, itu bisa jadi masalah pada LCD ya, bisa timbul shadow, bisa timbul garis, bisa timbul white spot dan sebagainya. Itu yang kita hindari ya, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan overcharging ya. Jadi ketika di cas ini jangan lama-lama, misalkan ditinggal tidur di malam hari ya, malam jam 9 malam kita mau tidur di cas, subuh baru dicabut. Nah itu sangat-sangat tidak direkomendasikan, karena hal itu bisa menyebabkan terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri, dan tahu-tahu handphone akan mati total. Lah itu yang kita takutkan. Jadi amannya kalau kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah ya, itu lebih baik diamkan saja, biarkan saja, kita cas saja ketika kita bangun. Misalkan jam 5 pagi kita bangun, nah itu nanti misalkan jam 5 pagi kita bangun, kemudian jam setengah 7 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Nah itu lebih aman dari resiko overcharging seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tips yang ketiga yaitu jangan sampai overheat ya. Ketika overheat atau panas berlebih terjadi ya, lebih baik hentikan pemakaian dulu ya, biarkan suhunya turun baru dipakai lagi. Misalkan ya ini terjadi pada ketika kita merekam video dengan durasi yang panjang, misalkan 1 jam ya, 45 menit lebih, 1 jam itu, atau live streaming atau bermain game berat ya. Nah itu biasanya handphone akan meningkat suhunya. Jika terlalu panas, lebih baik hentikan dulu pemakaian, atau saran dari kami bisa beli cooler ya. Bila bisa beli cooler atau pendingin atau kipas ya, banyak dijual di Shopee ya. Itu yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu nanti fungsinya agar suhu handphone tetap stabil meskipun dipakai dalam durasi yang panjang seperti itu. Tetapi setahu saya untuk Xperia 1 Mark II ini adalah handphone yang paling dingin ya, handphone yang paling dingin mulai daripada adik-adiknya ataupun kakak-kakaknya ya. Jadi untuk merekam, pernah saya coba merekam hampir 1 jam, itu suhunya tetap normal. Nah ini suhunya tetap tidak sepanas Xperia 1 Mark III ataupun Mark IV apalagi ya, ataupun di atasnya.
lah itu, ataupun adik-adiknya seperti itu. Jadi menurut saya ini handphone yang Sony yang paling adem daripada pendahulunya atau penerusnya seperti itu. Menurut saya paling bandel juga seperti itu ya. Kemudian untuk touchscreen tadi aman ya. Kemudian kita masuk ke display atau LCD. Sesuai dengan deskripsi, untuk LCD nya putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tompel ataupun penyakit lainnya. Kemudian ini warna abu-abu, kemudian ini warna hitam, warna merah, kemudian hijau, biru, video gradasi, kemudian garis tidak ada yang putus, kemudian foto gradasi. Kembali ke warna putih. Untuk LCD kita pastikan aman. Kemudian kita lanjut ke LED ya, atau lampu LED notifikasi. Pojok kanan atas terlihat lampu kedip-kedip menyala. Kemudian kita masuk ke speaker. Ya, stereonya berbunyi nyaring, tidak ada suara pecah. Kita cek satu persatu. Untuk speaker atas dulu. Oke, itu speaker atas ya, juga tidak ada yang pecah. Speaker bawah, speaker atas bawah aman. Kemudian kita lanjut ke mikrofon ya, cek mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3. Oke, kedengaran. Kita cek yang atas. Halo, tes mikrofon atas 1 2 3. Tes mikrofon atas 1 2 3. Oke, mikrofon atas juga aman. Kita lanjut ke kamera ya. Untuk kamera belakang dulu. Ini kamera 1 ya, kamera 1, kamera utama. Kamera ada 3 ya, aman. Kemudian kamera 2. Ini lensa zoom ya, ini ya. Ini lensa zoom. Oke, aman ya lensa zoom. Kemudian kamera 3 ini lensa ultrawide ya. Ultrawide juga oke. Kemudian ke kamera depan. Kamera depan juga oke ya. Kemudian kita lanjut ke lampu flash. Lampu flash juga nyala. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor kompas. Oke, angkanya berubah. Kemudian sensor akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah ya. Kemudian ke sensor proximity juga bisa on bisa off. Kemudian kita ke baterai juga masih hijau ya, good. Kemudian kita masuk ke fingerprint ya. Untuk sensor sidik jari coba kita cek langsung di pengaturan keamanan sini ya. Di keamanan, di pengelola sidik jari, kita setting pola dulu. Oke, di sini ya. Jadi tangan harus bersih, tidak berminyak ya, tidak basah, dan jangan terlalu cepat seperti itu. Oke, tinggal klik selesai ya. Kemudian coba kita matikan HP-nya. Nah, bisa ya. Jadi disentuh ya, nggak usah ditekan ya. Disentuh aja begini. Nah, langsung nyala. Oke, sidik jari berfungsi dengan lancar. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus ya, kita hapus. Oke.
Yang terakhir sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya. Bentar, kita ambil etol ya. Ini e-money atau etol, kita tempelkan di belakang. Oke, bisa membaca e-money. Sebentar. Oke, bisa membaca e-money dari Bank Mandiri ya. Tertera saldo sekian ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah 20 menit lebih. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya seperti itu. Untuk packing sendiri kita menggunakan double packing ya, seperti itu. Mohon maaf ada kereta ya. Untuk packing sendiri kita menggunakan double packing ya, seperti ini. Di luar kardus, kalau sering lihat di YouTube saya sudah paham ya. Di luar kardus tapi di belakangnya kita lapisi dengan styrofoam ya, bawahnya, sampingnya, kemudian seluruhnya di atasnya nanti ya. Jadi ketika nanti di pengiriman itu nanti jika tertekan, ini akan kuat menahan karena di sisinya banyak styrofoam yang tebal, setebal 2 cm ini ya. Oke, kita packing ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa kae? Untuk privasi juga nama produk kita potong ya, jadi nama produk ini kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa.
Oke, paket sudah kita packing ya dengan sangat-sangat aman, sudah kita berusaha maksimal. Semoga paket sampai dengan selamat ya. Ini untuk penampakan paket tanpa depan, kemudian tanpa samping, bawah, samping sini, 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 sini. Oke, terima kasih banyak, semoga sampai dengan selamat, HP-nya awet dan bermanfaat. Amin, terima kasih.